Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada seluruh teman-teman. Jumpa lagi kita di channel Desa Mebindo, channel yang selalu menyuguhkan konten-konten yang bermanfaat dan bisa berguna bagi teman-teman. Saya Sedar Kajeng kembali hadir di channel ini untuk menyuguhkan atau membagikan salah satu file. File ini mungkin ada teman-teman yang membutuhkan, dan mudah-mudahan file ini bisa berguna. File ini adalah format nota pesanan barang bersama dengan lampiran-lampirannya, yaitu serah terima, pemeriksaan, penerimaan, dan penyerahan. Namun sebelum kita masuk di pembahasannya, saya ingatkan kepada teman-teman bagi teman-teman yang baru pertama kali berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan apabila ada video yang kita upload, karena bisa saja video yang satu dan video yang lain itu saling berhubungan. Dan kemudian di like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Baik, kita langsung masuk saja. Di sini kita sudah punya file namanya nota pesanan. Namun saya pasang passwordnya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan atau menggunakan file ini, silahkan di email ke saya ya, dikirim emailnya. Oke, di dalam file ini ada beberapa lembar kerja. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi dalam penggunaan file ini, ketika misalnya kita ingin menggunakan atau ada pembelian barang, maka hanya satu kali mengetik semua sudah selesai. Ini mulai dari nota pesanan, berita acara penyerahan, pemeriksaan, penerimaan, dan penyerahan barang. Yang perlu kita input itu ya harga material. Ini berdasarkan SBU teman-teman ya. SBU ini saya kasih saja contoh. Nanti kalau teman-teman ingin menggunakan file ini, saya kunci dulu ya supaya bisa ini ya, tidak rusak filenya. Oke. Jadi yang pertama sekali itu teman-teman buat, kalau misalnya teman-teman punya file SBU, tinggal di copy saja, baru pastikan ke sini. Kalau ini kode, ini nama barang, ini satuan barang, dan ini harga barang. Tinggal di copy saja, kemudian sudah bisa digunakan. Kalau misalnya teman-teman tidak isi ini, maka otomatis di nota pesan di sini ya, nota pesanan itu tidak bisa terrekap di situ. Selanjutnya di ID. Jadi setelah mengisi daftar harga barang, kemudian ID, ini teman-teman isi semua sesuai dengan desanya. Ini kabupaten, kemudian ini juga diisi semua.
Jadi lihat saja informasinya apa di sini, kemudian teman-teman isi. Kemudian yang di bawah ini jangan lupa teman-teman ini diisi. Yang ini ya, saya kasih warna. Ya, saya kasih warna teman-teman. Yang ini diisi tuh daftar SK, SKTPK, kemudian SK panitia pemeriksa barang, kemudian tanggalnya dan nomor SK-nya. Nah, setelah selesai semua diisi di sini, berarti format sudah bisa digunakan. Selanjutnya, ketika ada teman-teman ingin membuat nota pesanan, maka teman-teman hanya menginput di sini, input data. Jadi di sini ada contoh yang saya kasih, dan ada beberapa kolom teman-teman tidak bisa isi. Misalnya di kolom ini tidak bisa, ini kolom ini tidak bisa, ini juga tidak bisa. Yang bisa teman-teman isi di tanggal pemesanan, kemudian di lama pesanan, kemudian di tanggal terima barang tidak bisa. Ini bisa, tinggal teman-teman pilih. Kemudian ini juga diisi, kemudian nama subbidang, kelompok barang yang diminta, kemudian nama toko, nama pemilik toko, kemudian apa posisi yang bertanda tangan nanti di serah terima barang. Kemudian nama pejabat yang melakukan pemeriksaan atau penyimpanan barang. Kemudian kode anggaran diisi, nama pelaksana kegiatan, kemudian SK-nya tidak bisa diisi. Kemudian nama barang, semua ini diisi yang sesuai dengan kebutuhan barang ya teman-teman. Selanjutnya ini alamat penyedia diisi, kemudian nama kegiatan juga diisi, kode kegiatan. Cara penginputan di kode kegiatan ini teman-teman, karena di sini ada titik-titik, teman-teman tinggal mengisi saja misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, itu langsung otomatis titik-titiknya. Kemudian pagu anggarannya, tanggal pencairan dana dari bank, kemudian tanggal pembayarannya, kemudian jumlah dana cair, kemudian uraian kegiatan dan jenis pembelanjaan. Di sini saya buka dulu ini teman-teman. Ini ada kekeliruan, ya, seharusnya itu diisi, yang ini tidak boleh diisi. Ya, baik teman-teman. Jadi di sini ada satu contoh. Ada satu contoh yang saya kasih, misalnya dia pemesanan di tanggal 1 bulan 4. Kemudian lama pemesanannya itu 2 hari. Kemudian kode bidang dan seterusnya, nama toko agung, nama pemilik misalnya kita tidak tahu, ya enggak usah. Nanti setelahnya baru bisa ditulis tangan saja. Kemudian ini nama barang. Nama barang ini teman-teman, kita isi nama barang, kemudian kuantitas itu jumlah barang, kemudian satuannya. Jadi di sini juga ada nama barang. Misalnya kalau ada 2 pesanan yang kita input, yang kita butuhkan, maka kita input secara berjajar, atau dalam ilmu fisika kayaknya dikatakan paralel ya. Bukan seri ya. Kemudian sampai beberapa ya, saya kasih saja misalnya sampai 10.
Itu sampai 15 kolom ya. Sampai 15 kolom. Yang lainnya itu saya sembunyikan saja karena dalam format nanti itu hanya beberapa. Ini saya sembunyikan saja teman-teman. Jadi kita bisa mengisi sampai nama penyedia dulu ya. Sepuluh 15. Jadi ini ya mulai. Ini saya sembunyikan saja. Ya, jadi saya siapkan 5 barang bisa dipesan dalam satu nota pesanan. Jadi caranya adalah ketika ini sudah kita isi, kalau di sini di contoh ini kan ada dua barang, yaitu kertas dan pulpen. Nah, ketika kita ingin mencetak nota pesanannya, kita tinggal mengklik di nota pesanan, kemudian dipilih di sini. Sini 1. Ini 2 hari dan kami sudah terima paling lambat tanggal 2 April. Kemudian di sini serah terima barang, tinggal dicetak saja. Dan teman-teman harus perhatikan juga harganya di sini ya. Harga di sini, kalau ada nama barang di sini lalu belum ada harganya, maka teman-teman harus input dulu nama barangnya. Seperti ini. Ini ada pulpen tapi harga di sini belum ada. Jadi kita kasih nama barang saja. Caranya adalah kita cari dulu. Ctrl F, kemudian pulpen. Di sini ada pulpen tapi ada ya. Ini ada pulpen snowman. Nah, misalnya kita hapus saja ini pulpen snowman-nya, pulpen saja. Kemudian satuannya DOS. Kemudian harganya misalnya 30.000. Ya, ini kita input dulu ini ya. Nah, setelah itu kita cek apakah sudah ada atau belum. Nah, ini sudah ada teman-teman ya. Sudah ada. Kemudian setelah itu baru kita berita acara pemeriksaan barang. Tinggal dicetak saja semua apa yang dibutuhkan. Jadi mulai dari nota pesanan, penyerahan, pemeriksaan, penerimaan, dan penyerahan barang. Nah, selanjutnya di hari yang lain misalnya kita kembali melakukan pemesanan barang, maka di sini kita tambah saja kan di bawah ini. Kita kunci dulu ini. Ya, kita tinggal masukkan di sini tanggalnya tanggal berapa, misalnya tanggal 3 bulan 4 2001. Kemudian di tab. Kemudian kita input di sini misalnya 3 hari. Ya, 3 hari lama pesanannya. Kemudian kode bidangnya misalnya bidang 2, berarti dia pembangunan. Kemudian sub bidangnya 2
4. Teman-teman tidak usah kasih titik, langsung saja 24. Kemudian subbidang misalnya tata tata ruang dan pekerjaan umum. Itu terserah teman-teman ya. Lihat saja di APBDes-nya. Kemudian di sini belanja modal misalnya. Belanja modal modal apa ya? Di situ di APBDes biasa misalnya buat belanja modal perlengkapan mesin misalnya, perlengkapan mesin. Kemudian nama toko misalnya Surya Jaya. Kemudian pemiliknya kalau tidak tahu titik-titik saja, jabatannya titik-titik. Kemudian nama yang akan menyimpan barang atau menerima barang misalnya yang Ernawati. NIP-nya kalau ada dikasih. Kemudian kode anggarannya lihat saja di APBDes-nya teman-teman. Misalnya 24320. Kemudian di sini di input nama pelaksana kegiatannya. Ada dua kemungkinan teman-teman. Pelaksana kegiatan anggaran atau tim pelaksana kegiatan. Kalau misalnya belanja modal di sini tadi ada belanja modal berarti, tapi dia bukan belanja modal pembangunan ya, dia belanja modal pengadaan. Berarti di sini adalah pelaksana kegiatan anggaran. Misalnya Irma atau Ingat teman-teman, kalau di sini misalnya Irma ya, di sini tidak ada error dia punya SK karena di ID tidak diinput apa? Oh, di sini ada tadi. Mana ya? Ada di sini kah? Atau di sini? Coba kita lihat dulu. Katakanlah Ernawati atau ya Ernawati. Kemudian pembuahan PPN iya. Kemudian misalnya Ketam, kemudian 3 unit. Kemudian di sini misalnya gergaji 2 unit, dan di sini misalnya bor mesin sini ya, mesin bor misalnya 2 unit. Setelah itu sudah tidak ada, maka kita langsung masuk lewati saja ini semua. Kita masuk di sini teman-teman, alamat penyedia barang misalnya Bulukumba. Kemudian nama kegiatannya misalnya pengadaan alat pertukangan, pengembangan ekonomi mikro non pertanian misalnya. Kemudian kode kegiatan ya lihat saja di APBDes-nya teman-teman apa ya, misalnya 122, ini contoh saja. Kemudian pagu anggarannya misalnya 6 juta ya. Caranya lihat saja di APBDes-nya berapa total dari semua barang-barang tadi. Kemudian tanggal pencairannya misalnya tanggal 1 bulan 4 2001. Tanggal pembayarannya misalnya tanggal 4 atau ya tanggal 4 5
tanggal 4/4/21, kemudian jumlah dana cairnya misalnya 6 juta. Sebenarnya ini tidak penting teman-teman, tapi tidak apa-apa. Kemudian uraian kegiatan misalnya pengembangan industri mobil, pengembangan industri mobil. Kemudian di sini belanja modal ini ya. Setelah itu kita langsung masuk di nota pesanan untuk mencetak. Kita tinggal pilih di sini misalnya 2 ya. Nah ini ketam, gergaji, dan mesin bor. Setelah itu kita cetak, kemudian lihat di penyerahan barang apakah semua ini sudah punya harga. Nah ternyata di sini teman-teman belum. Nah karena belum, berarti teman-teman tinggal input di daftar harga material. Misalnya di sini ketam ya, ketam, kemudian unit, kemudian harganya misalnya 880.000. Nah, terus yang kedua sini lihat gergaji, kemudian unit misalnya 65.000. Kemudian di sini yang ketiga yaitu mesin bor. Ini karena belum ada juga harganya. Mesin bor, kemudian unit satuannya, kemudian misalnya 950.000 harganya. Ini contoh. Nah setelah itu dia akan langsung terekap di sini. Jadi tinggal dicetak setelah semua lengkap. Kemudian ini langsung cetak saja karena ini tidak bisa lagi diutak-atik. Ini semua ya. Kemudian berita acara penyerahan barang dari pelaksana kegiatan ke penyimpan barang. Nah itu dia. Jadi input datanya itu semua hanya kita input di sini di daftar dari input data sheetnya. Kemudian nota pesanan, dan yang perlu diperhatikan hanya di sini. Kalau di sini belum ada harga teman-teman, di sini ya. Di sini belum ada harga, berarti teman-teman harus isi dulu di daftar harga barang. Nah daftar harga barang inilah yang menjadi lampiran surat keputusan tentang SBU atau daftar harga barang. Dan penggunaannya ini saya kira cukup simpel ya. Tinggal pilih di sini yang mana kita mau cetak, dan teman-teman bisa suatu hari misalnya ingin melihat, karena mungkin ada perbaikan, ingin melihat yang mana barang yang pernah dibeli. Jadi teman-teman tinggal melihat saja di sini daftar harga barang atau daftar pembelian barang teman-teman. Jadi tidak usah lagi mengetik. Ketika misalnya ada perbaikan, tinggal melihat yang mana yang akan kita rubah di tabel ini, kemudian cetak kembali. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Dan ketika misalnya teman-teman ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Dan bagi yang ingin mendapatkan password dari file ini, karena file ini akan saya sertakan di link, teman-teman bisa download di link deskripsi video. Dan ketika misalnya ingin menggunakan, silahkan kirim emailnya di kolom komentar video. Demikian
Apabila video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di like, komen, dan share kepada teman-teman yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.